Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok psikologi kepribadian 2 akan menjelaskan teori kepribadian Abraham Maslow dalam film Raden Ajeng Kartini. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama ada Salma Aulia Askia, kemudian Salsabila Chandra Rusdiana, dan Tifania Krisma Rahardiana. Perkenalkan, nama saya Salsabila Chandra Rusdiana dengan NIM G0121111 akan menjelaskan teori kepribadian Maslow. Abraham Maslow, sebagaimana yang kita ketahui, Abraham Maslow ini merupakan bapak spiritual psikologi humanistik. Abraham Maslow memaknai manusia sejati memiliki kemampuan mengaktualisasi diri melalui pengalaman-pengalaman dan berujung pada puncak pengalaman spiritualistik. Bagi Abraham Maslow, manusia dengan potensinya akan mampu mengaktualisasi diri dan mengembangkan bakat dan kemampuannya. Pengembangan dalam mengaktualisasi diri tersebut tentunya dengan cara melalui kehidupan secara sistematis, mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi. Abraham Maslow juga merupakan pelopor aliran humanistik, yaitu aliran yang telah menolak dua aliran, yaitu behavioristik dan psikoanalistik. Mengapa? Karena aliran tersebut dianggap merendahkan jati diri manusia dan menganggap manusia sebagai robot yang dikendalikan perilakunya. Berbicara mengenai teori kepribadian Abraham Maslow, tentunya kita mengenal dua poin. Teori kepribadian Maslow yang pertama menekankan bahwa individu merupakan kesatuan terpadu dan terorganisasi. Yang kedua, mengembangkan motif tentang bagaimana motivasi saling berkaitan, dan hal ini yang disebut dengan teori hierarki kebutuhan yang terdiri dari 5. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, yang kedua, kebutuhan rasa aman, yang ketiga, kasih sayang, yang keempat, harga diri, dan yang kelima, aktualisasi diri. Ayo, asal ayo. Ono apa ki ha? Jengi nyuwun tilem wonten kamar pembantu malih Romo. Tidak ada pembantu, dia ibu kita. Nih harus panggil ibu Yu, dan ibu harus panggil Nih Doro aja. Cuma ini satu-satunya cara yang ibu tahu membuat kamu dan adik-adikmu menjadi Raden Ayu. Sudah bagus Bupati yang melamarmu, bukan Wodono. Kamu saksiku, aku gak nikah, bakal aku nikah. Kita iso dadi Raden Ayu sing beda. Pikiranmu tuh. Ngoconen. Ayo. Ampun, Bu. Nek Dimas kuwi nuruti njaluk anak wedok sekolah dhuwur, tundone mengko kepengen dadi bupati. Setinggi-tingginya londo-londo itu memujamu. Kedudukanku di sini lebih tinggi daripada kamu. Tubuh boleh terpasung, tapi jiwa dan pikiran harus terbang sebebas-bebasnya. Kartini yang merupakan sosok pejuang kesetaraan pria dan wanita, sosok Kartini digambarkan sebagai sosok pemberontak dan tak segan melawan orang yang menentangnya di saat ia melakukan sesuatu yang tidak salah. Di saat dia melawan kakaknya yang berusaha memisahkan Kapernia dari ibu kandungnya yang bernama Ibu Ngasirah yang tidak berstatus bangsawan seperti dirinya, dan mengharuskan untuk memanggil Kartini dengan panggilan Doro Ayu. Kisah berlanjut saat ia dipingit karena sudah memasuki masa pubertasnya. Ia diharuskan untuk terus tinggal di rumah dan terus mempelajari tata krama seperti perempuan lainnya sembari menunggu laki-laki yang datang meminangnya. Padahal dari lubuk hati terdalam, Kartini ingin menempuh pendidikan setinggi-tingginya hingga negeri Belanda. Namun, Kartini tidak tahan. Banyak pikiran yang ada di kepalanya seperti kenapa perempuan harus melakukan hal ini, kenapa perempuan tidak bisa belajar seperti laki-laki.
Suatu hari, kakak Kartini memberikan kunci lemarinya yang berisi buku-buku sebelum pergi ke Belanda. Kartini kemudian membaca buku yang diberikan kakaknya dan berhasil membuat pikirannya tidak terpenjara dengan berbagai hayalan yang divisualisasikan nyata. Sampai pada saat adiknya masuk ke kamar Kartini dan Kartini mengajak adiknya untuk membantu mendobrak tradisi bahwa perempuan bisa mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya. Perkenalkan, saya Tiffany Krisma Radiana dengan NIM G012129 akan menjelaskan mengenai analisis film Kartini menurut teori Abraham Maslow. Abraham Maslow berpendapat bahwa struktur kepribadian dipengaruhi oleh 5 kebutuhan hierarki. Yang pertama adalah physiological needs atau kebutuhan fisiologis. Dalam film Kartini, Kartini merupakan lahir dari keluarga bangsawan, oleh karena itu, untuk kebutuhan fisiologisnya seperti makanan dan pakaian, Kartini sudah mendapatkan hal tersebut dan dapat memenuhi kebutuhan fisiologis tersebut. Yang kedua adalah safety needs atau kebutuhan akan rasa aman. Dalam film ini, Kartini merupakan anak bangsawan sehingga ia mendapatkan rasa aman dari lingkungan sekitarnya. Selain itu, dalam film Kartini juga dipingit sehingga akan mendapatkan rasa aman tersebut dan tidak terpengaruh oleh dunia luar. Tetapi Kartini juga merasa gelisah, takut, dan cemas pada saat proses pingitan sehingga ia merasa tidak ada kebebasan, kesetaraan pendidikan seperti laki-laki dan hal tersebut akan menjadi sebuah hambatan. Yang ketiga merupakan social needs atau kebutuhan akan rasa cinta dan kasih sayang. Dalam film Kartini, kebutuhan untuk dimiliki dan dicintai dapat terlihat dari kasih sayang yang diberikan oleh ibu dan kakak Kartini untuk mendukungnya menggapai cita-cita dari Kartini. Lalu yang keempat merupakan esteem need atau kebutuhan akan penghargaan diri. Dalam film Kartini, terdapat adegan di mana ia berkorespondensi dengan temannya yang berada di Belanda. Kemudian surat yang ditulis oleh Kartini tersebut mendapat apresiasi yang besar dari masyarakat Belanda dan mendapat sambutan luas dari warga Belanda. Yang kelima atau yang terakhir merupakan self-actualization atau kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri akan dapat terpenuhi apabila sudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Wujud dari kebutuhan ini yaitu dengan usaha dan keinginan yang dimiliki oleh Kartini untuk dapat melepas pingitan pada wanita Jawa dan berusaha dengan gigih untuk mengenyam pendidikan yang tinggi sehingga dapat melanjutkan cita-citanya untuk mendirikan sekolah pribumi. Yang selanjutnya merupakan analisis kepribadian dari Raden Ajeng Kartini. Saat kecil, R.A. Kartini dikenal sebagai tokoh pemberontak dan memiliki tekad yang kuat untuk membela kebenaran. Ia akan melawan siapa saja yang salah, seperti halnya saat ia dipisahkan dengan ibunya karena ibunya bukan keturunan bangsawan, dan ibunya dijadikan pembantu. Kemudian saat dewasa, ia menjadi perempuan yang berambisi untuk berjuang demi kesetaraan perempuan dalam pendidikan. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi kepribadian R.A. Kartini. Yang pertama adalah faktor eksternal, yaitu Kartini ingin warga dari negara Belanda segera pergi dari negara Indonesia dan tidak menjajah Indonesia lagi. Yang selanjutnya adalah faktor internal, yaitu keinginan dari R.A. Kartini untuk dapat mengaktualisasikan diri. Perkenalkan, nama saya Salma Aulia Azkia dengan NIM G01211109. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan dari perkembangan film Kartini di tahun 2017. Untuk alur yang ditampilkan dalam film ini bergerak maju mundur atau biasa disebut juga dengan alur campuran. Kartini dikisahkan dari rentan waktu 1883 hingga 1903 di Jepara, dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa. Dari kecil, ia sudah memberontak karena ingin tidur dengan ibunya yang bernama Ngasirah. Tetapi, Ibu Kartini memiliki notabe sebagai asisten rumah tangga. Hal tersebut sangat bertentangan dengan tradisi di Pulau Jawa, karena pada saat itu ayah Kartini merupakan seorang bupati atau dari keluarga bangsawan. Nah, selanjutnya saat beranjak dewasa, Kartini harus dipingit dalam kamar karena usianya sudah siap untuk dinikahkan dan adat yang membelenggu perempuan menjadi benang merah utama dalam film tersebut. Setelah berpisah dari sang ibu, Kartini harus merasakan pengalaman yang sangat pahit karena memasuki masa pingitan tersebut. Masa pingitan merupakan masa perempuan belajar mandiri menjadi perempuan seutuhnya. Akan tetapi, Kartini tak bisa melewati masa-masa tersebut. Dia seperti seekor burung cantik yang harus berdiam diri dalam sangkar emas pendopo.
Nah, secercah harapan mulai muncul saat sang kakak atau yang bernama dengan Sosro Kartono menawarkan kunci untuk keluar dari pingitan. Dia juga memberikan buku-buku sebelum ia pergi ke Belanda untuk Kartini belajar. Tanpa kita sadari terdapat juga hal-hal yang perlu kita teladani dari sifat sosok R.A. Kartini. Nah, sikap yang pertama yang perlu diteladani ialah sikap yang sederhana. Nah, yang kedua ialah berani dan juga optimis. Yang ketiga independen dan juga mandiri. Dan yang terakhir yakni cerdas dan berwawasan luas. Baik, sekian penjelasan dan video singkat terkait dengan teori kepribadian Maslow dalam film Kartini 2017. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.